Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena kelebihan mengangkut penumpang, pikap yang membawa rombongan wisatawan terjun ke jurang sedalam 50 meter di Kabupaten Kebumen. 5 orang dilaporkan meninggal dunia. Harga beras kian mahal, warga Grobogan rela antre dan berebut beras murah yang digelar Bulog. Kreativitas Satlantas Polres Purbalingga, sosialisasi keselamatan lalu lintas dengan gelar wayang bawor di pinggir jalan. Kelangkaan minyak goreng subsidi minyak kita di sejumlah pasar di Kabupaten Kendal akhirnya terungkap. 17 ton lebih minyak kita ditimbun di sebuah gudang. Meski sengaja menimbun, pemilik gudang hanya diberikan sanksi administrasi. 17,5 ton minyak goreng bersubsidi minyak kita tersimpan di sebuah gudang di Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Diduga belasan ribu liter minyak kita ini sengaja disimpan sebelum dilepas dengan harga jual mahal. Terungkapnya kasus ini setelah menghilangnya minyak kita di pasaran dalam sebulan terakhir. Meski terjadi penimbunan minyak kita, polisi tidak menetapkan pemilik gudang sebagai tersangka. Pemilik gudang hanya diberikan sanksi administrasi berdasarkan Permendak Nomor 49 Tahun 2022 berupa pencabutan izin usaha. Petugas menilai pemilik gudang hanya melanggar aturan penjualan minyak kita di atas harga eceran tertinggi. Keterangan kepada yang bersangkutan dan dari bawah sama dengan distributornya, ya, kami menemukan bahwa ini adalah tindakan terkait dengan administrasi. Ya, kita belum menemukan adanya unsur pidana, tapi tindakan pelanggaran administrasi. Tapi yang bersangkutan telah menjual sebanyak 15.400 per liternya. Jadi di luar head, kemudian juga yang bersangkutan menahan penjualannya ini. Wakil Bupati Kendal berharap belasan ton minyak kita yang ditemukan di gudang segera didistribusikan sehingga kelangkaan minyak kita di wilayahnya segera teratasi. Mudah-mudahan ini yang pertama dan yang terakhir di Kabupaten Kendal. Saya menghimbau kepada penjenengan, monggo silahkan untuk memonitor, ya, memantau pergerakan penjualan minyak goreng yang melebihi daripada harga head, yaitu 14.000. Satgas Pangan bersama dinas terkait terus mengawasi ketersediaan minyak kita di pasaran serta memastikan harga jualnya sesuai harga eceran tertinggi yakni Rp14.000 per liter. Warga yang hendak membeli minyak kita wajib menunjukkan kartu identitas diri sesuai aturan dari Kemendak. Agus Hermanto melaporkan dari Kabupaten Kendal. Sementara di Kabupaten Pati, 900 karton atau 10 ton lebih minyak kita ludes dalam waktu setengah jam di tingkat distributor. Kelangkaan yang terjadi dalam 3 pekan terakhir juga membuat harga minyak kita dijual lebih mahal daripada harga eceran tertinggi. Ini ada datang lagi Pak Nadi? Dalam waktu singkat, 900 karton minyak kita ludes diburu pengecer. Hal ini terjadi setelah 3 minggu terakhir stok minyak goreng subsidi pemerintah ini sulit didapat. Salah satu distributor di Desa Muktiharjo, Kabupaten Pati mengatakan biasanya dalam sepekan ia bisa mendapatkan jatah nyaris 3.000 karton minyak kita. Namun sulitnya minyak kita akhir-akhir ini membuat 900 karton atau 10.800 liter minyak kita ludes dalam waktu setengah jam. Tingginya permintaan membuat dirinya harus membatasi pembelian. Biasanya untuk saat ini ya saya cukupkan untuk yang Pati aja Mas, itu aja masih kurang. Kalau dari Pati ya luar Pati ya kadang yang ngambil Rembang, tapi ya dibatasi cuma paling 50-100 karton. Selain sulitnya ketersediaan stok, harga minyak kita juga lebih mahal dari harga eceran tertinggi. Mahalnya harga minyak kita sudah terjadi di tingkat distributor. Itu pun kalau saya ambil dari luar ya Mas ya, harganya pun tinggi, susah. berapa Mas dari luar? Kalau dari luar itu sudah mencapai ya 175, 180. Kalau jual mau berapa? Susah Mas. Kalau di sini tadi berapa? Tadi di sini ya 12.500.
Seharusnya harga jual minyak kita di tingkat distributor mencapai Rp145.000 per 12 liter. Namun di tempat lain pengecer mendapatkan harga Rp175.000 sampai Rp180.000 per 12 liter atau setara Rp15.000 per liternya. Tak heran jika harga di pasarannya bisa melebihi harga eceran tertinggi. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Untuk mengantisipasi penimbunan minyak, Polsek Meranggen menggelar patroli pasar di Kabupaten Demak. Selain tidak ada stok, petugas menemukan harga minyak kita di atas harga eceran tertinggi. Di pasar tradisional Meranggen, minyak goreng subsidi minyak kita sulit dicari. Pedagang mengatakan pasokan minyak kita dari distributor sudah lama kosong. Jikapun ada, harganya pasti dijual lebih mahal dari Rp14.000 per liternya. Temuan ini akan dilaporkan ke Satgas Pangan Kendal untuk ditelusuri apakah terjadi penimbunan atau tidak. Minyak itu udah mahal kok Pak. Belinya aja udah 15,5, jadi jualnya 16.000. Dari sore langsung belinya. Grosir ada orang keliling nggak tahu. Oh, grosir ya? Iya. Untuk antisipasi kita tetap tertibkan, kita akan selalu memantau jangan sampai kelangkaan minyak ini meresahkan masyarakat, dan kita juga menghimbau kepada pemilik-pemilik toko apabila mungkin menemukan salah senakan dan sebagainya akan segera. Sebuah truk bermuatan biji plastik terbakar di Tol Solo Semarang kilometer 478. Diduga rem truk tak berfungsi hingga menabrak truk yang ada di depannya. Sebuah truk yang memuat biji plastik terbakar di Jalan Tol Solo Semarang kilometer 478. Kobaran api muncul di bagian mesin truk. Petugas pemadam kebakaran dari wilayah Kabupaten Boyolali memadamkan api sebelum menghanguskan seluruh badan truk. Diduga kebakaran truk yang terjadi pada Kamis dini hari ini berawal saat truk mengalami remblong sehingga menabrak truk lainnya yang berada di depannya. Truk terguling dan terbakar. Supir truk pengangkut biji plastik alami luka-luka. Itu tergandeng sama tronton katanya. Gitu. Tabrakan gitu dari belakang gitu. Dicujul dari belakang. Gitu. Muat apa itu Pak truknya Pak? Itu delay Pak. Delay. Malah nabrak. Ya tahu itu. 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kecelakaan ini dalam penyelidikan Satlantas Polres Boyolali. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Kasus perampokan rumah juragan batik di Pekalongan pada Januari lalu akhirnya terungkap. Polisi menangkap 2 pelaku yang mana salah satunya adalah mantan karyawan juragan batik. 2 perampok rumah juragan batik diringkus Polres Pekalongan. Ozi Juanda dan Gifar Sinaga ditangkap di 2 tempat berbeda di kota Semarang. Pria 36 dan 40 tahun ini menjadi perampok di rumah juragan batik yang terjadi pada Januari lalu. Setelah buron selama 3 pekan, keduanya akhirnya ditangkap. Salah satu pelaku sempat berupaya kabur dengan loncat dari lantai 3 hotel. Akibatnya, kaki pelaku patah. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti sisa kejahatan mereka. Pertama berinisial O, dan kemudian dini hari tadi sekira pukul 02.45 pelaku yang kedua juga berhasil kita amankan berada di Semarang. Kedua pelaku membobol rumah juragan batik pada Januari lalu. Korban dipukul dan dibekap. 2 pelaku kabur setelah menggasak uang Rp350 juta. Kini keduanya ditahan di Mapolres Pekalongan Kota. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan.